warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai sistem gerak. Kemampuan kita untuk bergerak dapat terjadi karena adanya sistem gerak di dalam tubuh manusia yang diantaranya tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Tulang manusia berjumlah banyak dan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan rangka. Ini ya, rangka. Nah, rangka manusia disebut juga sebagai endoskeleton, yaitu rangka yang letaknya di dalam dan terbungkus oleh otot. Nah, fungsi rangka memberi bentuk tubuh, menyongkong berat tubuh, menyimpan kalsium, tempat melekatnya otot, melindungi organ lunak, membentuk sumsum tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi tulang pipa, berbentuk seperti pipa panjang atau tabung silindris ya. Nah, ini contoh tulang pipa, terdapat pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Selanjutnya ada tulang pipi, berbentuk lempengan pipi bergepeng. Ini contohnya pada ini tulang belikat. Selain itu juga terdapat pada tulang tengkorak dan tulang dada. Selanjutnya ada tulang pendek, ini berbentuk pendek, terdapat pada pergelangan kaki dan tangan. Ini pergelangan tangan. Selanjutnya tulang tidak beraturan, contohnya pada tulang belakang. Nah, sistem rangka pada manusia dibagi menjadi aksial dan apendikular. Aksial ini sumbu utama. Nah, ini di sini yang berwarna biru ya, aksial ditandai dengan yang berwarna biru. Kemudian ada apendikular, yang ini apendikular warna kuning ini ya. Nah, aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, ini tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian apendikular terdiri dari anggota gerak atas, ini seperti ini, anggota gerak bawah, ini ya, gelang bahu, yang ini gelang bahu, terus kemudian tulang gelang panggul, ini tulang gelang panggul. Nih, tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari tulang-tulang, salah satunya tulang ubun-ubun. Ini atau parietal, ini berjumlah 2 tulang. Sebelah kanan 1, sebelah kiri 1 atau 1 pasang ya. Selanjutnya ada tulang dahi, ini berjumlah 1 tulang. Tulang air mata berjumlah 2 tulang atau sepasang kanan kiri. Tulang hidung ada 2 tulang atau sepasang. Tulang pipi juga berjumlah 2 tulang atau sepasang kanan dan kiri. Kemudian ada tulang rahang atas, ini 2 tulang kanan dan kiri. Tulang rahang bawah juga kanan dan kiri. Dan tulang belakang ini berjumlah 1. Tulang pelipis berjumlah 2 atau 1 pasang kanan dan kiri. Ada tulang baji juga, sphenoid, berjumlah 2 tulang atau 1 pasang. Ini merupakan tulang-tulang penyusun tengkorak. Kemudian tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk yang ini ya. Kemudian ada tulang dada yang ini sternum. Tulang rusuk rib. Tulang rusuk ini dibagi-bagi lagi. Ada tulang rusuk sejati, terdiri dari 7 tulang atau 7 pasang tulang, jadi berjumlah kanan kirinya ada 14 tulang. Tulang rusuk sejati ini. Tulang rusuk sejati ini tulang rusuk yang melekat langsung ke tulang dada. Ini tulang dada ya.
namanya tulang rusuk sejati, ada 7 pasang atau ada 14 tulang kanan kiri. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Kalau tulang rusuk palsu yang ini ada 3 pasang atau kanan 3 kiri 3. Nah, kalau tulang rusuk palsu ini tulang rusuknya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Kalau tulang rusuk sejati, tulang rusuk ini melekat langsung ke tulang dada. Kalau tulang rusuk palsu, ini melekatnya pada tulang rusuk di atasnya. Ini tulang rusuk palsu. Nah, ini melekat pada tulang rusuk di atasnya. Kalau yang ini tulang rusuk sejati, melekat langsung pada tulang dada. Ini juga nih, tulang rusuk sejati. Kemudian ada tulang rusuk melayang, yang ini ya, atau diperjelas yang ini. Ini melayang, ini berjumlah 2 pasang atau kanan 2 kiri 2, jadi ada berjumlah 4 atau 2 pasang. Kemudian ada tulang dada, ini bagian hulu, bagian badan, dan tajuk pedang. Kemudian ada tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari tulang leher 7 ruas yang ini, kemudian tulang punggung 12 ruas, kemudian tulang pinggang 5 ruas, kemudian ada tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang ini merupakan bagian dari tulang belakang yang bergabung menjadi 5 ruas. 5 ruas tulang belakang ini bergabung jadi tulang kelangkang. Kemudian kalau tulang ekor ini gabungan dari 4 ruas tulang belakang membentuk tulang ekor. Kemudian ada tulang lengan atau tulang anggota gerak atas. Ini ada tulang lengan atas, ini ada 1 pasang atau 2 tulang. Tulang pengumpil atau radius, ini yang sejajar dengan ibu jari ya. Kemudian ada tulang hasta atau ulna. Ini masing-masing ada 1 pasang. Kemudian ada pergelangan tangan. Nah, pada pergelangan tangan ini tersusun dari 8 tulang kanan dan 8 tulang kiri. Segini 8 ya. Pergelangan tangan atau karpal. Ini bisa dilihat, ini tulang hasta, ini tulang pengumpil. Ini pergelangan tangan. Kemudian ada telapak tangan atau metakarpal. Ini ada 5 tulang bagian kanan, ada 5 tulang bagian kiri. Selanjutnya ada jari-jari tangan atau falanks. Nah, kalau falanks pada ibu jari terdapat 2 tulang, sedangkan tulang jari lainnya terdapat 3 tulang. Jadi jumlah pada jari tangan sebelah kanan ini ada 14 ruas dan jari tangan sebelah kiri juga ada 14 ruas tulang jari tangannya atau falang. Kemudian ada gelang bahu. Nah, gelang bahu ini yang di sini ya, yang di atas tulang lengan atas, terdiri dari tulang selangka, ini 1 pasang kanan dan kiri satu-satu. Kemudian ada tulang belikat, ini juga 1 pasang atau 2 tulang jumlahnya. Ini gelang bahu, ini ya gelang bahu. Tulang tungkai atau anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha 1 pasang atau 2 tulang, tempurung lutut, tulang kering, yang ini tulang kering, tulang betis, kemudian ada pergelangan kaki atau tarsal, pergelangan kaki ini ya. Nah, ini ada 7 tulang ini, sebelah kanan 7 tulang, sebelah kiri 7 tulang. Kemudian ada telapak kaki yang ini, ada yang ini jumlahnya ada 5 tulang kanan dan 5 tulang kiri. Metatarsal, tulang telapak kaki, kemudian ada jari-jari kaki. Ini jari-jari kaki, ini ada 14 ruas kanan dan 14 ruas kiri. Jumlah jari-jari kaki. Kemudian ada tulang gelang panggul.
tulang gelang panggul yang ini ya bisa dilihat nih, yang di atas tulang paha. Kita perjelas seperti ini. Tulang gelang panggul ini terdiri dari tulang usus atau ilium. Ini ada 2 tulang, pasang satu pasang nih. Kemudian ada tulang kemaluan, yang ini tulang kemaluan, pubis, 1 pasang atau 2 tulang. Kemudian ada tulang duduk, 1 pasang atau 2 tulang. Selanjutnya yaitu persendian. Nah, hubungan antara satu tulang dengan tulang lainnya dinamakan dengan persendian atau artikulasi. Nah, persendian ini dibagi menjadi 3 macam. Ada sinartrosis, sendi mati, amfiartrosis, persendian yang pergerakannya terbatas, dan diartrosis. Yang pertama nih, sinartrosis, sendi mati, persendian yang tidak dapat digerakkan sama sekali, dibagi lagi menjadi sinfibrosis dan sinkondrosis. Kalau sinfibrosis, antara tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Jaringan ikat serabut padat, contohnya pada tulang tengkorak. Nah, ini namanya sutura pada tulang tengkorak. Ini sutura. Ini sinfibrosis, contohnya ini namanya antara tulang ubun-ubun dengan tulang kepala belakang. Ini ada sutura lambdoide dan sutura-sutura lainnya. Kemudian ada sinkondrosis. Ini hubungan antar tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh jaringan kartilago-hialin, contohnya pada tulang rusuk dengan tulang dada. Ini tulang dada, ini tulang rusuk dihubungkan oleh kartilago-hialin. Nah, ini merupakan persendian sinkondrosis. Nah, selanjutnya ada amfiartrosis, persendian yang pergerakannya terbatas. Contohnya sambungan antar tulang belakang. Yang ini ya, di sini juga ada tulang rawan. Nah, ini dinamakan persendian amfiartrosis, menghubungkan antara satu tulang dengan tulang lainnya dengan jaringan tulang rawan ini. Amfiartrosis pergerakannya terbatas. Selanjutnya diartrosis, persendian yang gerakannya bebas. Struktur dari persendian diartrosis ini terdiri dari pertama nih ligamen. Ligamen ini jaringan yang mengikat kedua ujung tulang antara tulang satu dengan tulang lainnya. Hubungan antara tulang satu dengan tulang lainnya dinamakan dengan ligamen. Kemudian ada tulang lawan hialin, yang warna biru ini. Nah, ini menutup kedua ujung tulang sehingga menjaga benturan kedua ujung tulang yang keras sehingga menjadi lebih bebas dan aman untuk bergerak. Tulang rawan hialin. Kemudian ada membran sinovial ini yang di dalamnya yang menghasilkan cairan sinovial. Cairan sinovial yang ini ya yang berfungsi sebagai pelumas bagi ujung-ujung tulang. Nah, bagian-bagian inilah pada diartrosis yang menyebabkan tulang ini dapat bergerak dengan bebas. Diartrosis ini dibagi lagi menjadi beberapa macam sendi. Pertama ada sendi putar. Ini sendi putar. Misalkan tulang yang satu dapat mengitari tulang yang lain. Ini, yang ini ya sendi putar. Nah, ini tulang antara tulang belakang dan belakang C1 dan C2. Karena adanya sendi putar ini, kita dapat memutarkan kepala kita, bergerak berputar karena adanya sendi putar ini. Karena kepala kita dapat bergerak dan berputar. Kemudian ada sendi engsel. Ini antara terdapat pada sikut dan lutut. Gerakannya hanya satu arah. Kemudian ada sendi pelana.
hubungan antar dua tulang, tulang yang satu dapat bergerak kedua arah. Nah, sendi pelana ini contohnya pada antar tulang karpal. Tulang karpal itu pergelangan tangan. Tulang karpal trapesium yang ini ya, dengan tulang metakarpal pertama. Metakarpal itu telapak tangan, ibu jari ini yang metakarpal pertama. Di sini terdapat sendi pelana. Selanjutnya ada sendi luncur. Nah, ini sendi luncur, ini terdapat antar tulang-tulang tarsal atau pergelangan kaki tarsal. Kemudian ada sendi kondyloid antar tulang radius, ini tulang pengumpil. Ini tulang pengumpil ya, antara tulang pengumpil dengan tulang karpal, pergelangan tangan nih tulang karpal. Ini terdapat sendi kondyloid. Kemudian sendi peluru antara gelang panggul dengan paha. Nih gelang panggul ini ya. Nah, paha di sini terdapat sendi peluru. Otot yang kita kenal sehari-hari sebagai daging yang ini ya. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, otot adalah sel otot yang membentuk jaringan yang berfungsi sebagai alat penggerak aktif tubuh. Otot dibagi menjadi 3 macam. Pertama, otot lurik atau otot rangka dengan ciri berbentuk silindris panjang dan bekerja di bawah kesadaran. Nah, salah satunya ini melekat pada tulang, otot lurik. Selanjutnya, otot polos berbentuk gelendong dan bekerja di luar kesadaran. Nah, otot polos ini salah satunya terdapat pada usus atau organ dalam. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini berbentuk seperti otot lurik, yaitu silindris panjang, tetapi bercabang dan berhubungan satu sama lain. Namun kerjanya seperti otot polos, yaitu bekerja di luar kesadaran. Otot jantung terdapat pada organ jantung. Anatomi otot. Ini otot rangka ya, bisa dilihat. Nah, bagian-bagian dari otot ini apa saja sih? Nah, ini otot rangka dilapisi oleh epimisium. Nah, di dalamnya nanti ada fasciculus otot. Ini fasciculus otot yang ini ya. Nah, kalau kita perbesar yang ini, fasciculus otot ini dilapisi oleh perimisium. Nah, di dalamnya fasciculus otot ini ada serat otot yang ini. Kalau kita perbesar, ini ya, ini serat otot. Nah, serat otot ini dilapisi oleh sarkolema, yang ini sarkolema. Nah, di dalam serat otot ini terdapat myofibril. Ini ya. Nah, kalau kita perbesar lagi, myofibril ini tersusun atas aktin dan myosin. Aktin itu filamen tipis, ya di sini yang berwarna hijau, dan myosin filamen tebal, di sini yang berwarna ungu. Kalau kita perjelas lagi, seperti ini bentuknya. Ini aktin, yang filamen tipis. Ini myosin. Nah, ini aktin, ini myosin. Ini juga nih kalau kita perjelas lagi, ini aktin, yang ini myosin, filamen tebalnya. Kemudian pada myofibril ini juga terdapat lempeng Z atau garis Z. Kemudian ada garis M. Ini ya, nih garis M. Kemudian ada pita A, ini pita A. Kalau perjelas yang seperti ini nih, pita A segini ya. Nah, pita A ini terdiri dari aktin dan myosin. Ini kalau kita lihat pita A ini dari sini sampai sini. Ini terdiri ada aktinnya, yang ini warna hijau dan ada myosinnya.
kita lihat ini pita A, yang ini ya. Ada aktin dan ada juga miosinnya. Kemudian ada zona H. Nah, zona H ini merupakan bagian dari pita A. Tetapi di zona H ini hanya terdiri dari miosin. Ini aja nih, miosin, aktinnya tidak ada. Atau kalau kita lihat, ini zona H, ini hanya ini saja. Hanya terdapat miosin. Tidak terdapat aktin. Kemudian ada pita I. Ini pita I. Nah, ini pita I. Nah, sedangkan pada pita I ini tidak terdapat miosin. Hanya terdapat aktin ini. Aktin saja. Ini bisa dilihat ya, hanya pada pita I itu tidak dapat miosin, hanya terdapat aktin yang berwarna hijau ini, sedangkan miosinnya tidak ada. Bedakan ya, kalau zona H hanya terdapat miosin, aktinnya tidak ada, sedangkan pada pita I aktinnya ada, sedangkan miosinnya tidak ada. Mekanisme kontraksi otot ini berhubungan dengan aktin dan miosin. Ini ketika berelaksasi bentuknya seperti ini ya, aktin dan miosinnya. Ini aktin, ini miosin. Ini zona H. Ini pita I. Ini pita I nih. Pita I. Nah, ketika berkontraksi, aktin akan bergeser mendekati tengah sarkomer. Ini akan mendekati tengah sarkomer, nih aktin ya, yang menyebabkan zona H ini memendek dan pita I juga memendek. Ini ketika kontraksi. Sedangkan miosin yang ini atau pita A tetap keadaan semula. Miosin atau pita A ini tetap keadaan semula ya. Kita akan terdiri dari aktin dan miosin. Kemudian sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi dua, ada yang sinergis dan antagonis. Kalau sinergis bekerja dua otot atau lebih, kerjanya sama. Sedangkan kalau antagonis ini berlawanan. Contoh sinergis ini otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika menarik napas, jadi sama-sama berkontraksi. Sedangkan kalau antagonis, gerakan dua otot atau lebih yang kerjanya berlawanan. Contohnya di sini otot bicep dan tricep. Ini otot bicep, ini otot tricep. Sebelumnya Ibu juga akan membahas ini ya. Ini tendon ya, yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Namanya tendon. Ini juga tendon. Nah, tendon ini dibagi menjadi dua. Ada origo, tendon yang ini nih, ini origo. Ini ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Sedangkan insersio yang ini, ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Tendon. Nah, selanjutnya nih, ada bicep, ini tricep. Ketika bicep berelaksasi, maka kebalikannya, tricep akan berkontraksi. Begitupun sebaliknya, ketika tricep berelaksasi, maka bicep berkontraksi, tricep berelaksasi. Jadi, antara bicep dan tricep ini bekerjanya berlawanan. Mungkin itu saja materi mengenai sistem gerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.